jiwaku. Oke? Semuanya. Di sini Tante mau tanya, siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Pasti semuanya mau jadi Laskar Kristus. Oke, kalau begitu masih dalam tetap semangat dengan mengikuti gerakan. Tante undang semuanya tetap di posisi berdiri. Kita angkat lagu pujian Laskar Kristus. Kita sekarang mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu T. Nababan. Namun sebelumnya kakak mau menyampaikan bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahannya, bisa dikumpulkan ke orang tua ataupun diantar ke gereja dikasih sama tante guru sekolah minggunya. Namun sebelumnya tante persilakan adik-adik dulu, tapi kita tetap angkat lagu pujian, baca kitab suci dan doa tiap hari. Doa tiap hari
firman Tuhan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ibu berharap kamu sudah menyiapkan Alkitab di depannya masing-masing. Sebelum kita buka Alkitab kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur jika pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semua ini karena kasih-Mu Tuhan yang tidak dapat kami balas, dan semua ini karena kebaikan-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, anak-anak kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar dari kitab Rut. Rut itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita akan buka Rut yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Baiklah, Ibu akan membacakan. Ibu berharap kamu menyimak ya. Lihat Alkitabnya, perhatikan. Di situ dengan perikop Rut bertemu dengan Boas. Kita mulai ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita aminkan. Baiklah adik-adik semua, judul cerita kita hari ini adalah taat. Perbuatan baik kepada yang membutuhkan. Taat, perbuatan baik kepada yang membutuhkan. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ibu harap adik-adik menyimak dan mendengarkan. Ada seorang anak, ketika pulang sekolah, si anak ini sering memperhatikan ada seorang ibu pengemis dan 2 orang anaknya. Itu setiap hari diperhatikan oleh si ibu ini. Mereka duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Nah, ketika si anak ini pulang ke rumah, dia memanggil ibunya. Dia katakan, "Ibu, besok aku buatkan bolu ya." Ibunya bertanya, "Untuk apa bolu, Nak?" "Pokoknya
aku mau dibuatkan bolu. Ibunya juga tanda tanya, tapi dia jawab, baiklah nak, ibu akan buatkan bolu. Nah, setelah keesokan harinya, si anak berkata, ibu, mana bolunya? Tolong bungkus 3, aku akan bawa ke sekolah. Maka ibunya membungkus bolu itu. Dengan sukacita si anak membawa ke sekolah. Nah, setelah pulang dari sekolah, dia setiap hari melewati jalan yang ditunggu oleh si ibu dengan si anak tadi. Maka dengan sukacita ditemuinya lah si ibu itu dengan anaknya yang 2 orang tadi. Diberikannya, ibu, ini ada bolu, ibu pasti senang. Diberikannya 1 untuk ibunya dan 2 lagi untuk anak ibu yang mengemis tadi. Maka anak itu mereka makanlah dengan ibunya. Dengan senang hati si anak mengatakan, apakah ibu sudah kenyang? Maka ibu pengemis itu mengatakan, terima kasih nak ya, kamu sudah membuat saya kenyang. Baiklah ibu, kata si anak. Maka dia pulang dengan bersukacita. Sampai di rumah dia berceritakan dengan ibunya, bu, tahu nggak ibu, roti yang tadi, bolu yang kemarin itu saya serahkan kepada pengemis dengan anaknya. Maka ibunya memeluk si anak. Dia katakan, anakku, kamu telah berbuat baik. Kamu telah mengasihi orang tanpa sepengetahuan ibu. Maka jadilah kamu anak yang taat dan berbuat baik. Nah, begitulah cerita ibu hari ini. Nah, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. Di situ ada Rut bertemu dengan Boas. Berarti yang menjadi inti cerita adalah Rut dan Boas. Nah, kita mau pahami dulu siapa itu Boas. Nah, Boas itu adalah seorang laki-laki yang baik hati. Dia kaya raya. Dia tidak sombong. Dan dia menunjukkan kepeduliannya kepada orang yang tidak mampu, yaitu kepada Rut. Jadi Rut itu dia memiliki keinginan untuk memungut bulir-bulir jelai di ladang Boas. Maka dia pergi ke ladang Boas dan dia mulai memungut jelai bulir-bulir yang ada di ladang Boas. Nah, setelah dia memungut itu, maka Boas bertanya, siapakah perempuan ini? Nah, rupanya Boas mencari informasi bahwa Rut adalah seorang wanita yang baik. Dia adalah seorang wanita yang baik. Jadi, di sini juga Boas adalah orang yang baik hati. Boas adalah orang yang memperdulikan kebutuhan Rut, karena dia memberikan izin untuk Rut mengambil jelai bulir-bulir yang ada di ladangnya. Berarti di sini Boas tidak memiliki hati yang sombong. Walaupun dia kaya, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Jadi Boas melakukan yang baik sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Dia peduli kepada orang yang tidak mampu. Sama seperti si anak tadi. Dia memperhatikan ibu pengemis tadi, maka tergeraklah hatinya untuk memberikan 3 potong bolu kepada si ibu tadi. Nah, di sini juga ibu mau tekankan kepada kita, kepada anak-anak semua, hal-hal apa yang mendorong kita untuk berbuat baik? Hal-hal apa yang mendorong kita untuk berbuat baik? Mungkin kita juga bisa membuka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 22. Di situ ada buah-buah roh: kasih, sukacita, ketaatan, kebaikan. Jadi yang mendorong kita untuk berbuat baik adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di hati kita untuk kita mampu mengasihi teman-teman kita, untuk kita mampu mengasihi orang lain, untuk kita mampu berbagi dengan orang lain. Jadi Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri
yang menggerakkan hati kita untuk kita mampu melakukan kebaikan, untuk kita mampu menolong orang lain. Jadi, Ibu mau tanya, perbuatan apakah yang sudah atau yang pernah kamu lakukan? Ayo, coba dijawab dalam hatinya masing-masing. Pasti pernah berbuat baik, pasti pernah menolong orang lain. Mungkin di sekolah, mungkin di rumah, di lingkungan, atau dimanapun. Pasti pernah berbuat baik. Dan tetaplah lakukan kebaikan itu, karena berbuat baik itu adalah kehendak Tuhan. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah setiap saat, berbuat baiklah sepanjang hidupmu. Maka Tuhan akan membalas kebaikanmu dan Tuhan akan memberkati kamu sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga anak-anak mampu melakukannya dengan meminta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat sapaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau telah menyapa kami, mengajari kami, agar kami mampu melakukan kebaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami, Roh Kudus akan menguatkan kami untuk melakukan kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, pendidikannya juga Tuhan memberkati serta pertumbuhannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.